latar belakang dari penerapan metode media ini. Nah, yang pertama, latar belakang saya akan mengadakan promosi kesehatan ini yaitu dikarenakan meningkatnya kasus COVID-19 sehingga banyak masyarakat dan individu merasa takut dan semakin juga ada yang merasa semakin takut, ada yang semakin tertekan, ada juga yang semakin abai. Nah, orang yang merasa takut ini akan tertekan atas keberadaan orang-orang yang abai. Karena merasa akan tidak berada di situasi yang tidak aman terhadap perkembangan kasus COVID-19. Nah, selanjutnya menurunnya penerapan protokol kesehatan. Sama seperti yang poin pertama tadi. Di poin kedua ini ada masyarakat atau individu yang masih menerapkan, tentu saja ada juga yang tidak menerapkan sama sekali ya protokol kesehatan, sehingga terjadi perpecahan dan masyarakat yang patuh merasa tertekan terhadap orang yang merasa tidak aman terhadap di sekitar orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga ini menjadi ancaman terhadap tekanan mental dia sendiri, merasa tidak aman, merasa takut penyebaran virus ini mengenai dia sendiri. Dan yang terakhir, yang paling utama terhadap kesehatan mental ini, pengaruhnya terhadap mental yaitu daily needs, meningkatnya kebutuhan harian atau meningkatnya daily needs, kebutuhan harian. Nah, efek pandemi, yang pertama efek pandemi, yang kedua efek lockdown, jarak sosial, PSBB, dan selain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, makhluk hidup, individu itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini individu itu tidak bisa sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya di masa pandemi. Pekerjaan sulit, krisis ekonomi, lalu dilanjutkan dengan takutnya atas COVID-19, lockdown, tidak bisa keluar, barang di luar pun orang untuk mencari kerjaan pun susah sekarang. Nah, sedangkan kebutuhan meningkat. Di rumah saja, tentu saja apa yang dibutuhkan. Makan, untuk keperluan lain sebagainya, keperluan untuk makan, pangan, sandang, dan lain sebagainya, mereka semakin meningkat. Sedangkan mereka tidak memiliki pekerjaan, ekonomi juga mereka dituntut oleh kerana ekonomi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana penerapan dari promosi kesehatan saya. Yang pertama melalui seperti yang kita ketahui tadi, yaitu melalui blog. Nah, contohnya penerapan dari saya ini. Bisa saya lihat di sini. Ini merupakan penerapan dari metode promosi kesehatan saya, yaitu melalui blog ataupun website. Nah, di sini saya menyampaikan dan berisi tentang bagaimana pola gangguan kesehatan mental dan tips pencegahannya pada masa pandemi COVID-19. Di sini akan terlihat bagaimana apa yang menjadi faktornya. Setelah itu ada upaya meminimalisir pengaruh pandemi ini terhadap kesehatan mental. Oke. Ini bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat dan edukasi dalam menjaga kesehatan mental sehingga mampu menjauhi faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan tekanan mental. Nah, selanjutnya juga pada YouTube. Nah, sedangkan pada YouTube ini saya membentuk sebuah iklan layanan masyarakat melalui pola gangguan kesehatan mental dan tips di masa pandemi. Nah, bisa saya sampaikan di sini sebagai contohnya seperti ini. Nah, dengan video ini diharapkan memang masyarakat mampu memahami apa yang menjadi makna yang akan disampaikan melalui video tersebut. Nah, saya akan memutar sedikit cuplikan bagaimana video dari penerapan dari metode saya.
Nah, di sini saya menyampaikan bagaimana sebuah ajakan bahwa pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Bagaimana mengapa bisa penting? Nah, di sini juga saya menjelaskan bagaimana itu tadi merupakan link antara YouTube dan juga penerapan dari penerapan dari media saya dengan metode yang ada. Nah, selanjutnya yang terakhir juga menjadi bahan promosi kesehatan saya, yaitu tentang ini. Melalui YouTube juga. Nah, itu merupakan penerapan media dan juga penerapan metode yang ada di promosi kesehatan yang saya buat. Itu bagaimana akhir darinya, tujuan yang saya sampaikan tadi, dari semua ini mampu menciptakan masyarakat yang bisa mempraktekkan dan menerapkan bagaimana cara menyikapi tekanan mental pada masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Dan sekarang kita ke informasi selanjutnya.